Uji kemaknaan dan uji hipotesis. Statistik inferensial atau induktif adalah metode statistik yang membuat kesimpulan dari populasi berdasarkan informasi kualitatif atau kuantitatif dari sampel. Dua pendekatan statistik inferensial adalah estimasi parameter dan uji hipotesis. Estimasi misalnya meneliti pemakaian obat tekanan darah tinggi dan terjadinya fraktur pada lansia. Jadi dari sampel kemudian estimasi populasi, kemudian uji hipotesis, generasi hasil sampel ke populasi. Apakah yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah seluruh pengamatan penderita atau ukuran. Kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Salah satu uji hipotesis adalah sampel diambil secara random dari populasi. Kemudian parameter adalah indeks numerik yang merupakan karakteristik dari populasi. Mu, min populasi, sigma standar deviasi populasi, pi proporsi populasi. Statistik adalah indeks numerik yang merupakan karakteristik dari sampel. Min, sampel, standar deviasi, kemudian populasi, proporsi sampel. Kemudian selanjutnya hipotesis penelitian adalah jawaban sementara penelitian yang diharapkan peneliti, disusun berdasarkan masalah, tujuan, dan teori. Contohnya adalah diagnosa dini keganasan prostat meningkatkan proporsi kelangsungan hidup laki-laki penderita keganasan prostat. Berbeda dengan hipotesis statistik menggunakan simbol persamaan hipotesis nol dan alternatif atau HA. Uji kemaknaan atau prosedur standar inferensial dari sampel estimasi parameter populasi. Estimasi sampel tidak selalu tepat. Sampling error, kesalahan pemilihan sampel, serta penelitian di kedokteran berasal dari pertanyaan penelitian untuk menjawab data dari sampel inferensial populasi. Hipotesis statistik merupakan pernyataan tentang salah satu atau lebih parameter dari populasi. Dua hipotesis statistik yang bertentangan yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah kedua parameter tidak berbeda. Hipotesis alternatif HA atau H1 kedua parameternya berbeda. Menilai hipotesis nol. Pilih uji statistik yang sesuai, tergantung data kontinu atau discrete. Tentukan tingkat kemaknaan alfa sama probabilitas menolak hipotesis nol. Kesan tipe 1 alfa digunakan untuk menentukan nilai uji statistik yang menyebabkan kita menerima atau menolak hipotesis nol. Daerah kritis area ekor tel sebuah distribusi normal area spesifik alfa karena area terletak di bawah kurva distribusi normal. Kemungkinan uji statistik menerima H0 menolak H0. Power adalah probabilitas uji statistik yang membuktikan kesimpulan yang benar. Kesimpulan HA benar bila faktanya HA-nya benar. Pemilihan nilai power arbitraris 80 atau 90%. Analisis itu menyokong hipotesis nol atau alternatif. Evaluasi statistik itu nilai Z dibandingkan kritis kemudian menerima atau menolak H0. Interpretasi contoh rata-rata skor IQ pada anak yang tinggal di sekitar 3 km dari pabrik baterai lebih kecil secara bermakna dibandingkan rata-rata skor IQ pada populasi P sama dengan 0,009. Nilai P versus tingkat kemaknaan. Kesimpulan berdasarkan uji statistik biasanya dilaporkan dengan nilai P value
Nilai p-value dan tingkat kemaknaan alfa walaupun terminologinya sama mempunyai beberapa perbedaan. Nilai P menggambarkan probabilitas sebenarnya dari sampel yang berasal dari populasi di mana H0 ada benar, yang merupakan probabilitas kesan tipe 1. Jadi nilai P bervariasi dari sampel ke sampel lainnya. Tingkat kemaknaan alfa merupakan tingkat risiko kesalahan tipe 1 yang masih ditolerir peneliti. Tingkat kemaknaan ini dipilih oleh peneliti tidak tergantung dari data yang berasal dari sampel. Nilai P mengukur kuatnya pembuktian penolakan hipotesis 0. Semakin kecil nilai P-nya, semakin kuat pembuktian penolak H0. Pengambilan keputusan menolak atau menerima hipotesis 0 berdasarkan nilai P dan tingkat kemaknaan. Misalnya tingkat kemaknaan alfanya 0,05. Bila nilai P-nya lebih kecil alfa, risiko menolak H0 menjadi kecil dan H0 ditolak. Bermakna secara statistik dan tidak bermakna secara statistik. Jika bermakna secara statistik bukan sinonim klinis. Ketidakberhasilan membuktikan bermakna secara statistik bukan berarti tidak bermanfaat bagi klinis. Perbedaan kecil dapat bermakna secara statistik bila sampelnya besar. Sampel besar meningkatkan power. Walaupun bermakna secara statistik, efek kecil tidak berarti secara klinis. Terima kasih, semoga bermanfaat.